Untuk rumus EAQ berikut ya. Jadi kita dapat menghitungnya dengan biaya pemasaran yang berpesan diberikan dengan jumlah saling mendukung untuk terlaksananya pelayanan makanan. Selanjutnya turnover ratio. Kita dapat melihat besarnya putaran untuk setiap jenis bahan makanan, baik yang kering atau yang basah. Nah, kemudian analisis ABC, yaitu analisis yang digunakan untuk mengelompokkan bahan makanan kurang dihasilkan. Selanjutnya tentang analisis ABC tadi. Analisis ini yang digunakan untuk mengelompokkan bahan makanan kering berdasarkan urutan penggunaan dan pemakaian anggaran. Ini juga diterapkan pada saat kita penyimpanan. Penyimpanan bahan makanan itu secara berurutan berdasarkan makanan itu disimpan atau lanjut ya, faktor estimasi produksi. Jadi ada peraturan pemberian makanan, antara lain ketentuan tentang jenis konsumen yang dilayani, pola menu dan frekuensi makanan sehari, jenis menu dan standar gizi. Nah, untuk ketentuan jenis konsumen yang dilayani ada beberapa kelompok, yaitu misalnya VIP, konsumen yang VIP, konsumen non VIP, dan konsumen kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Selanjutnya aja ya, kita ke jenis menu. Nah, jenis menu ini kita tahu di sini ada beberapa menu, dan menu ini tentunya tidak asing karena dulu waktu di kuliah pun kita sudah mungkin ini yang misalnya tim dari kuliner, gizi kuliner Indonesia. Masakan ada di Indonesia, baik yang tradisional maupun baru-baru ini. Lalu internasional, terus di menu kontinental itu merupakan masakan Eropa kan ya. Kita lanjut aja, ini ada menu oriental dan menu timur tengah, dan juga menu ala carte. Ini rupanya gambarnya tertukar ya, harusnya menu ala carte. Nah, ini menu ala carte, ini yang menu ala carte. Nanti ditukar dulu ya. Kemudian ada standar porsi. Nah, standar porsi ini berdasarkan dari jumlah bahan makanan, komposisi bahan makanan, dan pengolahan dan distribusinya. Dan
standar resep. Nah, di dalamnya terdiri dari nama masakan, jumlah porsi yang dihasilkan, kemudian nilai gizinya, komposisi bahan, dan jumlah dan selanjutnya komposisi bahan dan jumlah peralatan yang digunakan, cara membuat prosedur pemasakan, kemudian waktu pengolahan, suhu pengolahan, cara penyajian, sampai dengan taksiran harga di dalam porsi. Selanjutnya standar kualitas makanan. Nah, standar kualitas makanan ini harus sudah disusun oleh institusi. Jadi menetapkan kemudian penetapan itu juga kita melihat dari permintaan konsumen. Selanjutnya permintaan penawaran atau supply. Jadi di sini produsen melakukan penawaran dengan kebutuhan konsumen. Jadi melakukan perjanjian harga yang harus dibayar oleh konsumen. Selanjutnya standar makanan rumah sakit. Nah, ini ada di dalam standar makanan rumah sakit terdapat makanan umum dan ada juga makanan khusus. Untuk makanan umum yang sudah kita ketahui ada makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, dan makanan cair. Nah, untuk makanan khusus di rumah sakit itu ada dietnya. Kemudian contohnya misalnya menu TKTP untuk orang yang pasca operasi. Untuk makanan khusus tadi sebenarnya banyak sekali diet yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kondisinya. Selain TKTP ada diet rendah energi, rendah lemak, rendah jadi ada diet masakan informasi tadi tinggi protein energi, kemudian diet hiperemesis grogi dulu, kemudian ada juga diet untuk rendah sisa, diet tinggi serat, ada juga diet untuk dislipidemia, diet kolesterol, diet penyakit ini ya, di sini contohnya. Oke, ini contoh dari standar makanan umum yang ada di hotel. Nah, ini biasanya menggunakan buffet dengan cara prasmanan. Ada makanan pagi, siang, dan malam. Ada yang dari tradisional, rakyat, modern, dan premium. Kemudian penetapan kebutuhan rujukan konsumen ini harus ada data dari konsumen awal. Data ini bisa diambil dari
yang sudah dimiliki oleh perawat. Ada juga peneliti dapat melakukan pemeriksaan secara langsung. Kemudian dari pengumpulan data tadi digunakan sebagai penghitungan kecukupan gizi rata-rata konsumen. Nah, sebelum menjadi menu seperti ini, kita terlebih dahulu melakukan perhitungan kebutuhan gizi konsumen. Ini ada banyak sekali rumus yang dapat digunakan. Nah, ini kita sudah pernah melakukannya pada mata kuliah gizi dalam daur kehidupan ya. Kita lanjut saja. Ya, hal-hal yang perlu disesuaikan untuk kebutuhan bahan makanan bagi penyelenggaraan makanan institusi antara lain tenaga yang tersedia, kemudian kebiasaan makan konsumen. Ya, kita percepat. Nah, ini ada contoh kasus misalnya di sini sebuah rumah sakit dengan jumlah pasien sebanyak 185 orang. Nanti tujuannya yaitu untuk menghitung kecukupan energi dan zat gizi makro rata-rata pada makan pasien yang sakit itu seperti apa sih penentuannya? Nah, ini kita buat tabel dulu ya, ditabelkan berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian dari mana angka-angka tadi? Nah, jadi untuk perhitungannya kita melihat AKG berapa kelompok usia ini pada jenis kelamin perempuan kebutuhannya. Ini jumlah pasien perempuannya ya. Kemudian kecukupan energinya berdasarkan AKG berapa, kemudian dikali dengan jumlah pasien, dan disitulah kita menemukan nilai selanjutnya di sini untuk yang protein sama, kita melihat dari angka yang ada di AKG lalu dikalikan jumlah konsumen. Nah, itulah kecukupan total dari konsumen atau pasien yang di sini. Kalau dijabarkan satu persatu seperti ini, jadi ditemukan kecukupan energi. Kemudian, nah ini contohkan untuk makan pagi. Makan pagi didistribusikan sebanyak 30%. Karena protein itu diambilnya 30%, jadi di sini saya dikalikan
dengan kecukupan total protein. Nah, ditemukanlah 19,2 gram. Nah, ini belum nilai yang bisa dimasukkan ke dalam menu, karena 30%-nya dari protein. Nah, untuk mengetahui, kan harusnya dibagi ya, dilakukan distribusi ke zat gizi pada satu menu. Jadi kalau protein itu maksimalnya 15%. Jadi kita buat 10%. 10% dari total keseluruhan. Triknya adalah jika 10%. Lanjut aja ya, nanti kita bahas lebih detailnya pada saat video Zoom. Oke, ini ada tugas dan kita bisa bahas melalui Zoom Meet. Oke, untuk tugas pembagian atau distribusi makanannya sebagai berikut. Oke, sekian untuk materi keempat kali ini. Jangan lupa dikirimkan tugasnya paling lambat besok tanggal 21 April pada jam 8. Sudah ada pada platform satunya untuk melakukan submit tugas ya. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau yang perbaikan yang perlu dilakukan. Mari nanti kita akan selalu terus meningkatkan pembelajaran di dalam perkuliahan daring ini, dan semoga apa yang disampaikan bisa diambil manfaatnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.